Nama saya Nisa Agustina. Saya Intan Carmila. Kami di sini akan mempraktikkan simulasi konseling terhadap pasien HIV dan menyarankan untuk melakukan tes HIV. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya perawat Nisa dan perawat Ripan. Kami di sini sebagai konselor HIV yang akan mendampingi Mbak. Sebelumnya, Mbak dengan siapa? Saya sendiri dengan Intan. Berapa tahun, Mbak? 23. Hari ini kita akan membicarakan mengenai HIV, Mbak Intan. Tidak usah khawatir, pembicaraan kita akan dirahasiakan. Jadi, apa yang membuat Mbak Intan ingin melakukan konseling mengenai pemeriksaan HIV? Baik Sus, sebenarnya saya sudah bekerja sebagai PSK sejak 5 tahun. Nah, kemarin teman saya ada yang mengalami penyakit HIV, makanya saya ingin konsul apakah saya terkena atau tidak. Karena kemarin saya mengalami gejala HIV seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, flu. Oke, jadi Mbak Intan takut tertular seperti temannya. Iya. Mengalami gejala-gejala seperti yang Mbak Intan tadi sebutkan ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya Mbak Intan. Jadi Mbak Intan itu sudah menjadi PSK selama 5 tahun. 1 bulan ini kira-kira berapa banyak Mbak Intan melakukan hubungan seksual? Kurang lebih 10. 10. Terus selama Mbak Intan melakukan hubungan seksual, Mbak Intan suka menggunakan alat kontrasepsi atau tidak? Kadang-kadang tidak. Kenapa tidak menggunakan alat kontrasepsi Mbak? Karena tidak nyaman. Mbak Intan kan masih muda ya, Ya. dan seorang mahasiswa juga. Kenapa mau menjadi PSK? Karena faktor ekonomi keluarga saya dan saya sendiri, karena kebutuhan saya sendiri masih banyak, makanya saya jadi PSK terpaksa ini juga. Apa yang Mbak ketahui tentang HIV? Yang saya ketahui tentang HIV itu orang yang sering bergonta-ganti pasangan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Oh, jadi hanya itu. Oke, jadi pemeriksaan HIV dilakukan dengan pemeriksaan darah. Cuman sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PITC. PITC merupakan pendekatan tes dan konseling HIV pada layanan kesehatan yang dinaungi oleh tenaga kesehatan mengenai apa itu HIV. Jadi, HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Untuk saat ini, saya sarankan Mbak Intan melakukan tes HIV. Ada beberapa cara penularan HIV. Yang pertama itu dengan melakukan hubungan seksual. Penularan dengan melakukan hubungan seksual dapat terjadi dari pria ke wanita atau sebaliknya, serta pada sesama jenis kelamin melalui hubungan seksual yang beresiko. Penularan HIV dapat terjadi saat berhubungan seksual melalui vagina, anal, maupun seks oral dengan pasangan yang terinfeksi HIV. Salah satu cara terbaik untuk mencegah penularan HIV adalah menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Yes. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik yang bersamaan. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi, yaitu transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga disebabkan oleh transfusi darah. Namun kejadian ini semakin jarang terjadi karena kini diterapkan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor memiliki risiko yang rendah untuk terinfeksi. Informasi penting pencegahan penularan HIV sampai saat ini belum ada obatnya Mbak ataupun vaksin untuk mencegah dan menyembuhkan infeksi HIV. Bagi Anda yang menderita infeksi HIV, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan infeksi tersebut.
yaitu mengonsumsi obat antiretroviral sesuai dosis yang disarankan oleh dokter. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual dengan yang tertular HIV atau menggunakan alat kontrasepsi jika mau. Yesus. Dari perilaku seksual yang beresiko, seks anal adalah aktivitas seks yang memiliki risiko tertinggi dalam penularan HIV. Baik pelaku maupun penerima seks anal beresiko untuk tertular HIV. Namun, penerimaan seks anal memiliki risiko tertular lebih tinggi, karena itu disarankan untuk melakukan hubungan seksual yang aman, serta gunakan kondom untuk mencegah penularan HIV. Selanjutnya yaitu hindari penggunaan jarum bekas. Hindari penggunaan jarum bekas saat menyuntikkan obat. Penularan HIV melalui tato, tindih juga berisiko terjadi jika memakai jarum tato yang tidak disterilisasi. Sebelum melakukan tato atau tindih, pastikan jarum steril. Baik, sebelum pemeriksaan, Mbak Intan tanda tangan dulu untuk lembar persetujuannya ya, Mbak. Ini Mbak, lembar persetujuannya. Yesus. Nah, sebaiknya Mbak Intan mulai untuk berhenti dari pekerjaan ini ya, Mbak, dan mulai untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mbak Intan untuk saat ini dan seterusnya harus mulai melakukan pengobatan. Yesus. Udah Mbak, segitu mungkin. Sus, terima kasih atas konsultasinya. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.